Senang sekali kita boleh kembali berjumpa Amang Inang dan saudara-saudari di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan untuk hari Jumat tanggal 19 September 2025. Semoga Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam keadaan baik, di dalam sukacita, dan di dalam keadaan sehat selalu. Untuk itu, sebelum kita melakukan beragam aktivitas kita di hari ini, saya mengajak Amang Inang dan saudara-saudariku untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kepada kami kehidupan, hari yang baru, sehingga kami boleh masuk di hari Jumat tanggal 19 September ini Tuhan di dalam keadaan baik. Setelah Engkau menjaga kami tadi malam, kami boleh masuk di dalam hari yang baru ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami selama satu hari penuh sampai pada nanti malam, kami hendak mengisi diri kami dengan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan, agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini didasarkan pada Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amang Inang dan saudara-saudariku, tentu hampir semua kita tertarik kepada kisah atau cerita tentang superhero, tentang pahlawan-pahlawan, tentang kisah-kisah heroik yang ada baik dalam bentuk buku ataupun itu di dalam bentuk film. Mengapa? Karena di dalam kisah-kisah superhero, kisah-kisah heroik, kisah-kisah pahlawan, kita boleh melihat bahwa di dalam cerita itu ada poin yang menarik, di mana pada umumnya siapapun itu tokohnya, di situ kita melihat yang kuat membantu atau menolong yang lemah. Yang berjiwa besar membantu yang lemah, membantu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan. Hampir kita semua penikmat kisah-kisah seperti itu melihat poin tadi. Karena memang ini tidak bisa kita tapikan atau tidak bisa kita hindari, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia sering sekali terkadang kita berada di posisi yang lemah juga. Dan sebagai pihak atau kelompok yang lemah, tentu kita sangat mengharapkan pertolongan dari mereka yang kuat. Dan sebagai orang-orang yang kuat, ada sebuah sukacita, ada sebuah kebanggaan, ada sebuah kebahagiaan sebagai manusia bila kita mau memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah, yang membutuhkan bantuan. Itu sebabnya tema, genre, kisah mengenai superhero, entah itu film atau buku, sangat digemari pada umumnya oleh banyak orang. Karena ada poin tadi, bahwa pertolongan dari yang kuat kepada yang lemah boleh kita temukan di dalam kisah itu. Amang Inang dan saudara-saudariku, hal ini jugalah yang kita lihat di dalam firman Tuhan pada kali ini, di mana Roma 15 ayat 1 firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita mengikuti dari bagian sebelumnya itu Roma 14 ayat 13
sampai pada berikutnya, sesungguhnya Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Roma melalui suratnya supaya tercipta sebuah persatuan, sebuah keutuhan, sebuah komunitas yang tidak berpusat kepada diri sendiri, yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, yang tidak bersifat egosentris. Ini yang mau kita lihat di dalam Roma 15 ayat 1 khususnya. Itu sebabnya disebutkan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di sini Paulus tidak sedang berbicara tentang fisik. Di sini Paulus tidak sedang berbicara tentang power dalam artian kekuasaan atau hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Tetapi Paulus berbicara dalam konteks spiritual, dalam konteks iman, dalam konteks ketuhanan. Karena pada saat itu jemaat Roma sering sekali mengalami goncangan-goncangan, termasuk di dalam jemaatnya itu antara mereka yang Kristen Yahudi dengan mereka yang bukan dari Yahudi. Itu sebabnya menurut Paulus, bagi jemaat yang memiliki iman yang kuat, mereka perlu menanggung, atau di dalam terjemahan lain kalau kita melihat kepada versi lain disebutkan sabar. Mereka perlu memikirkan juga jemaat-jemaat yang imannya masih lemah. Itu makanya di dalam Roma 14 perikop sebelumnya kita boleh menemukan bagaimana Paulus berbicara tentang makanan. Sekalipun makanan itu boleh dimakan, tetapi jangan sampai itu menjadi batu sandungan bagi jemaat Kristen atau jemaat yang ada di Roma itu. Amang Inang dan saudara-saudariku, tentu ini adalah sebuah nilai atau pesan yang cukup segar, yang cukup membangun di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang serba cepat, serba modern, serba maju, nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai komunitas, nilai-nilai solidaritas tentu adalah sesuatu yang langka di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana tidak, Amang Enang? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masyarakat kita sehari-hari, justru yang lebih mudah kita temukan bagaimana sifat-sifat, bagaimana karakter-karakter yang justru mengarahkan manusia pada hari ini kepada sifat atau sikap individualis, sikap atau sifat selfish, sikap atau sifat egois yang hanya berpusat dan mementingkan diri sendiri. Kan begitu. Anak-anak mencari kesenangan dengan dirinya sendiri, dia mengunci pintu kamar dan masuk rumahnya. Tidak peduli apa yang sedang terjadi di rumah itu. Saat misalnya kita berkumpul bersama dengan orang lain, justru aktivitas yang lebih sering adalah kita sibuk sendiri dengan gadget kita atau handphone kita. Hari ini dunia kita, masyarakat kita dilanda dengan mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Tidak terkecuali dalam hal ini juga sering terjadi di tengah-tengah gereja, di mana gereja yang seharusnya bersifat persekutuan, orang-orang percaya yang terpanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini pun sangat rentan terjangkit dengan sifat atau sikap mencari kesenangan diri sendiri itu. Sikap atau sifat tidak peduli kepada jemaat yang lainnya. Sikap atau sifat
yang kelihatan karena ini memiliki kesamaan, ya sudah sini saja. Karena ini berbeda maka mereka tidak sama dengan kita. Padahal gereja harusnya bisa berciri solidaritas. Gereja seharusnya bisa berciri kesatuan. Gereja seharusnya bisa berciri semangat persaudaraan, fraternity. Itu sebabnya jika gereja sempat terjangkit kepada virus yang satu ini, mementingkan diri sendiri, di kalangan jemaatnya, di kalangan beberapa kelompok-kelompoknya, ini tidak jarang yang menjadikan gereja itu justru semakin pecah. Tetapi Paulus, firman Tuhan datang melalui Paulus, berbicara kepada kita adalah kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Hal ini berlaku Amang Inang, bukan hanya di tengah-tengah gereja, bukan hanya di tengah-tengah jemaat Roma, tetapi di dalam kelompok apapun itu, bahkan di dalam kelompok terkecil yaitu keluarga, adalah baik bagi kita agar kita tidak mencari kesenangan bagi diri kita sendiri. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak dan menguatkan kita supaya kita boleh semakin tumbuh di dalam sikap semangat solidaritas, sikap dan semangat persaudaraan, sikap dan semangat persatuan, agar perpecahan itu menjadi tidak ada. Jika Amang Inang dan saudara-saudariku yang saat ini hidup di tengah-tengah keluarga kita, maka marilah kita jangan mencari kesenangan bagi diri kita sendiri. Kita perlu memiliki sikap kepedulian. Bagaimana orang tua peduli kepada anak-anaknya, dan juga anak-anak pun perlu untuk peduli kepada orang tuanya. Dengan semangat persaudaraan ini, dengan semangat persatuan ini, dengan semangat solidaritas ini, maka niscaya keluarga kita, kelompok kita, gereja kita boleh menjadi berkat, baik bagi orang-orang yang ada di dalamnya ataupun bagi orang-orang yang ada di luarnya. Semangat bagi kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam sikap solidaritas, semangat bagi kita supaya kita juga boleh peduli kepada orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau menyapa kami melalui Roma 15 ayat 1. Kau mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami pada hari ini memelihara semangat persatuan dan menjauhi sikap atau sifat individualis, selfish atau egois Tuhan, yaitu hanya berpusat kepada diri kami sendiri dan mencari kenikmatan bagi diri kami sendiri. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami hidup di dalam persekutuan. Sadarkan kami Tuhan agar kami juga boleh memelihara sikap kepedulian, bukan hanya memerdulikan diri kami sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Memerdulikan alam ciptamu Tuhan, memerdulikan semua yang Kau titipkan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh memiliki rasa tanggung jawab, kami boleh memiliki kasih bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi mereka yang ada di sekeliling kami. Tuhan, tolonglah juga gerejamu, supaya gerejamu kuat menghadapi badai egoisme, badai mementingkan diri sendiri, supaya gerejamu Tuhan boleh semakin utuh, boleh semakin kompak, boleh semakin bersatu Tuhan, dan gerejamu boleh menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sebagaimana Engkau Tuhan yang menjadi berkat bagi kami, bagi dunia ini pun kami Tuhan berharap dan berdoa supaya kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik bagi kami Tuhan yang akan bekerja pada hari ini, berkati kami, supaya kami Tuhan boleh semakin tumbuh rasa semangat persaudaraan dan kesatuan. Dan bagi kami Tuhan yang bekerja secara kelompok, berkati kami supaya kami boleh bekerja sama dengan teman-teman ataupun rekan kami,
Dan bagi kami yang belajar Tuhan, sekolah pada hari ini berkati kami juga Tuhan, agar kami boleh semakin pintar, semakin baik, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Dan bagi kami Tuhan yang akan menjalani kehidupan di hari ini, tolonglah kami dan tuntun kami supaya kami tidak sesat dan hidup di dalam jalan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memelihara kamu sekalian. Amin. Shalom.